Coba jujur, sudah berapa lama hidup kamu terasa sama? Bangun pagi, lakukan hal yang sama, ketemu orang yang sama, dan pulang dengan perasaan yang itu lagi, itu lagi. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar-benar buruk, tapi juga nggak ada yang benar-benar berubah. Dan pelan-pelan, tanpa kamu sadari, hari berubah jadi minggu, minggu jadi bulan, bulan jadi tahun, dan kamu masih di tempat yang sama. Kalau kamu pernah ngerasa seperti itu, mungkin masalahnya bukan di hidup kamu, tapi di satu tempat yang kelihatannya aman, zona nyaman kamu. Aku mau cerita sedikit. Ada seseorang, sebut saja namanya Andi. Setiap hari hidupnya sama, bangun, kerja, pulang, tidur, gajinya cukup, hidupnya aman, nggak ada tekanan besar, nggak ada risiko besar. Dari luar, hidupnya terlihat baik-baik saja. Tapi setiap malam, ada satu perasaan yang nggak bisa dia jelaskan. Kosong. Bukan karena dia nggak punya apa-apa, tapi karena dia merasa dia bisa jadi sesuatu yang lebih. Tapi dia nggak pernah mencoba. Kenapa? Karena dia nyaman. Zona nyaman itu aneh. Dia nggak menyakitkan. Dia nggak menakutkan. Justru, dia terasa aman. Kamu nggak dipaksa berubah. Kamu nggak dipaksa gagal. Dan itu yang bikin banyak orang memilih untuk tetap di sana. Tapi yang jarang disadari, zona nyaman itu bukan tempat untuk hidup lama-lama. Dia seperti ruangan kecil yang awalnya terasa cukup, tapi semakin lama, semakin sempit. Dan tanpa sadar, dia mulai membatasi kamu. Andi tahu, dia harus berubah. Dia tahu dia punya potensi. Dia tahu dia bisa lebih. Tapi setiap kali dia mau mencoba sesuatu yang baru, selalu ada suara di kepalanya. Nanti aja. Kalau gagal gimana? Kalau orang lain ngejudge gimana? Dan akhirnya, dia kembali lagi ke tempat yang sama, ke hidup yang sama, hari demi hari, sampai suatu hari, dia sadar sesuatu. Bukan karena dia nggak mampu, tapi karena dia terlalu nyaman untuk mencoba. Ini yang jarang orang bilang. Zona nyaman itu bisa jadi tempat paling berbahaya dalam hidup kamu. Bukan karena dia menyakitkan, tapi karena dia membuat kamu diam. Dan saat kamu diam, dunia nggak ikut diam. Orang lain terus belajar. Orang lain terus berkembang. Orang lain terus melangkah. Dan kamu masih di titik yang sama. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tidak bergerak. Sampai akhirnya, Andi capek. Bukan capek karena kerja, tapi capek karena hidupnya nggak berubah. Dan untuk pertama kalinya, dia mengambil keputusan kecil. Bukan keputusan besar. Dia mulai dari hal sederhana, mencoba sesuatu yang baru, melakukan hal yang sedikit membuatnya takut. Dan di situ, dia sadar sesuatu. Ternyata, yang dia takuti selama ini tidak sebesar yang dia bayangkan. Kamu gak harus langsung jadi hebat. Kamu gak harus langsung berhasil. Tapi kamu harus mulai. Karena di luar zona nyaman itu, ada versi diri kamu yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih hidup. Sekarang pertanyaannya bukan, apakah kamu bisa atau tidak? Tapi, apakah kamu mau tetap di tempat yang sama atau berani melangkah? Bayangkan 5 tahun dari sekarang, kamu melihat ke belakang dan kamu punya dua pilihan cerita. Cerita pertama, kamu tetap di tempat yang sama. Cerita kedua, kamu mencoba, jatuh, belajar, dan akhirnya berubah. Semua itu dimulai dari satu langkah kecil hari ini. Keluar dari zona nyaman kamu.